siapa sih yang mau ada pandemi seperti ini ya? Siapa yang mau? Ternyata kita memang dipaksa untuk itu, dan ternyata paksa itu seperti kita kalau kepepet ya Pak ya, kepepet nggak ada duit tuh, ini larinya ke nyopet. Jangan apa, jangan nyopet, mendingan nyupang dulu aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat edukasi yang ada di Jawa Tengah semuanya dan seluruh di Indonesia. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di podcast berkelas masa COVID-19, berkelas berkreasi luas tanpa batas. Pada seri podcast kali ini kita akan mengundang bintang tamu tentunya dari SD Negeri Danawari 03 ya. Oh iya, perkenalkan dulu, saya Juni Tristiono dari SD Danawari 03, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Kita akan berbincang-bincang bersama guru yang ada di sini. Salah satunya ada guru yang dari kelas 4. Dan ini kita akan mengundang untuk berbincang-bincang tentang bagaimana inovasi pembelajaran selama masa COVID-19 ini. Tentunya dengan sesuai tema kita yaitu berkelas, berkreasi luas tanpa batas. Oke, kita berbincang. Oh iya Pak. Ya, Pak Samroni, oke. Oh, kopi dulu. Kita boleh ya. Oke, saya geser dulu, Pak. Oke, geser dulu. Baik, oke. Ini apa kabar nih Pak Samroni ini? Alhamdulillah baik, iya, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, seperti di masa seperti ini kan luar biasa sekali ya. Iya, betul sekali Pak. Oke, pemirsa kita kenalkan dulu ya, perkenalan dulu. Ini namanya Bapak Zamroni. Halo. Saya dulu Pak. Oke. Bapak Zamroni ini salah satu guru di SD Negeri Danawari 3, yaitu guru kelas 4 ya. Iya, kelas 4, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Berarti saya sudah tua tapi masih lama. Kelas 4 terus ya Pak. Banyak terlihat sekali ya, seperti bocah ya Pak. Oke. Iya. Iya, ini kabarnya sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik. Baik ya. Ini kita di podcast berkelas nih Pak. Iya. Berkelas itu kita berkreasi luas tanpa batas. Masa PJJ seperti ini Pak, kita ketahui ada beberapa sekolah yang mungkin sudah menerapkan pembelajaran tatap muka ya. Tetapi di SD kita ya alhamdulillah sih beberapa hari ini sekitar seminggu sudah mulai. Tapi sebelum itu nah ini masa-masa yang boleh dibilang masa yang apa ya buat guru itu masih kita perlu gimana nih gitu kan, kita menghadapi masa yang belum pernah kita hadapi gitu ya, di masa COVID-19. Nah, terkait itu Pak, terkait itu bagaimana pembelajaran Pak di sekolah SD Negeri Danawari? Iya, jadi begini Pak Juni. Memang untuk pembelajaran di SD Danawari 03 itu di masa COVID-19 itu menerapkan metode yang daring dan juga yang luring. Nah, untuk luring sendiri itu kan jarang sekali istilahnya diadakan di sekolah. Istilahnya berangkat sekolah itu kan jarang, malah banyakan itu menggunakan metode daring. Nah, untuk metode daring sendiri itu saya dan juga guru-guru yang lain itu menggunakan aplikasi yang populer yang sudah banyak dikenal oleh anak-anak dan juga orang tua siswa, yaitu dengan aplikasi WA. Dalam aplikasi WhatsApp itu ya kita bisa memberikan tugas, memantau siswa, dan juga berkomunikasi dengan wali murid begitulah. Oh iya, WhatsApp ini kan memang ya semua orang tahu ya, untuk HP saja atau handphone saja yang ukuran misalnya tidak terlalu high ya, tinggi itu bisa menggunakan WA. Betul. Iya, untuk spek rendah itu bisa mengakses WA. Betul. Ini memang efektif juga WA di masa kita tadi berbicara tentang WhatsApp ya. Iya, komunikasi dengan siswa, dengan orang tua siswa, pemberian tugas, materi dan sebagainya. Selain itu apalagi Pak yang bisa digunakan atau yang digunakan di sini sebagai media pembelajaran pada siswa? Iya, beginilah Om Juni. Iya. Om apa Pak Guru? Iya. Ya, yang penting jangan Mbak aja. Iya, jangan Mbak. Jadi begini, untuk ini tentu saja guru itu berinovasi Pak. Betul, yang namanya guru itu kan istilahnya tidak kehilangan akal lah bahasanya begitu. Jadi untuk guru itu berinovasi. Alhamdulillah dari yang tadinya gaptek ya, gap teknologi
Jadi setelah adanya masa pandemi ini kita dipaksa untuk belajar. Jadi belajar secara terpaksa. Iya, betul. Nah, kita menggunakan video konferensi gitu. Karena kan begini, kita pakai WA, itu kan kadang anak-anak juga istilahnya kurang begitu proaktif gitu ya. Iya, Maka betul. harus mereka menanyakan ini, tapi kan gurunya kapan balasnya juga kan kadang nggak tahu ya. Iya, Tapi betul. kalau kita menggunakan video konferensi itu kita bisa langsung pembelajaran dua arah gitu. Menggunakan untuk video konferensi sendiri yang digunakan di sini itu yang umum aja, yaitu Juminten. Maksud saya adalah Juminten itu babul jamu, Pak. Babul jamu. Iya, babul jamu. Bisa menggunakan Zoom meeting ya, kadang juga menggunakan Webex dan yang aplikasi dari Google lainnya. Yang istilahnya yang murah meriah yang mudah digunakan. Betul sekali lah ya. Yang penting itu bisa support juga di perangkatnya siswa ya, Pak ya. Iya. Zoom meeting kan diinstal juga gampang, siswa juga gampang kan menggunakannya ya. Kita bisa menggunakan ini Zoom meeting nyalakan bisa ya, Pak. Iya, bisa. Ya, selain itu mungkin apa lagi Pak yang diterapkan di sini selain dengan Zoom meeting tadi, Zoom meeting tadi ya, saya jadi ingat saya masih ini Pak, utang jamu. Katanya belum tahu ya? Belum. Kok sama ya? Oh, iya. Jadi begini Pak, kemarin-kemarin juga dari pihak Dikbud itu sudah mengadakan istilahnya pelatihan menggunakan Zoom meeting itu menggunakan yang namanya aplikasi Office 365. Nah itu juga bisa digunakan untuk pembelajaran gitu ya. Nah itu selain itu juga kita menggunakan LMS yang lain ya, Learning Management System, keren bahasanya. Seperti portal rumah belajar ya. Kemudian ada lagi yang kalau di Google ya, di Google itu namanya apa ya? Google Classroom. Iya, Google Classroom itu ya. Nah, di portal rumah belajar itu kan ada yang namanya kelas maya. Nah, di kelas maya alhamdulillah untuk guru-guru sini juga sudah bisa membuat kelas maya di rumah belajar. Jadi siswa juga sudah mulai ada yang masuk ke situ. Jadi pembelajaran akan lebih mudah. Oh, ternyata sudah sejauh itu ya Pak ya. Luar biasa juga ada penelitian sistem tadi menggunakan kelas maya di portal rumah belajar, kemudian juga Classroom dan sebagainya ya Pak ya. Ini ngomong-ngomong ada backsoundnya ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Jadi begini, jadi pembelajaran kita itu di sekolah itu fun-fun aja. Jadi meskipun pembelajaran tak berjalan, nah kita di sini juga istilahnya tidak kehabisan akal untuk mengikuti. Jadi biar kita tidak stres karena mengurusi pembelajaran daring yang luar biasa gitu. Ya, memang dipaksa dari pembelajaran seperti itu ya Pak ya. Ya kita siapa sih yang mau ada pandemi seperti ini ya? Siapa yang mau? Ternyata kita memang dipaksa untuk itu, dan ternyata paksa itu seperti kita kalau kepepet ya Pak ya. Kepepet nggak ada duit tuh, mungkin larinya ke nyopet. Jangan apa? Jangan nyopet. Mendingan nyupang dulu aja. Iya, ya contohnya seperti itu. Kita dalam keadaan kepepet tuh, wah ini kadang ide-ide itu muncul gitu. Iya benar. Dulu juga saya nggak pernah kepikiran apa itu yang namanya Zoom meeting, apa itu yang namanya Microsoft Teams dan sebagainya. Dan saya juga nggak tahu apa itu rumah belajar dan sebagainya. Nah ternyata setelah ya mungkin ini juga karma buat saya nggak tahu teknologi gitu ya, yang nggak mau belajar akhirnya diberi cobaan semacam ini, jadi mau tidak mau ya harus belajar semacam itu. Iya betul ya, kita memang ya mau bagaimana lagi ya Pak ya, tapi kita harus tetap semangat juga untuk belajar bahasa Islam meskipun dalam keadaan yang terbatas seperti itu. Oke, dalam pandemi seperti ini tentunya kita juga banyak berharap ya pada kita sendiri, tentunya pada siswa juga, bagaimana sih pembelajaran ini dapat berlangsung, dan tentunya buat SD tercinta kita ini bagaimana kita punya harapan apa Pak? Pembelajaran seperti ini betul. Iya, jadi begini loh Pak. Harapan saya dan juga harapan kita semua tentunya ya, ini semoga ya wabah COVID-19 ini bisa cepat berlalu ya. Apalagi ini kan sudah kabar-kabarinya sudah ditemukan serumnya ya. Meskipun sebagian orang nggak mau serumnya, mintanya uangnya saja.
nggak mau disuntik serum Kalau bisa saya pengen serum buat glowing pak. biar glowing aja. Ya iya, jadi ya harapan kita semoga masa-masa sulit ini cepat berlalu. COVID-19 cepat ditangani oleh pemerintah dan juga pihak-pihak yang terkait dengan hal itu ya. Nah, sehingga kan bangsa kita bisa tersenyum kembali untuk menata masa depan lebih baik, khususnya di bidang pendidikan. Yang kita tahu bidang pendidikan itu adalah garda utama, garda terdepan dalam kemajuan bangsa Indonesia ini. Nah, kalau misalkan pendidikannya seperti ini, kan kasihan nanti ke depannya Indonesia akan seperti apa. Gitu. Nah, jadi begini loh. Sebenarnya untuk yang namanya teknologi itu emang seorang guru itu kan harus menguasai. Betul. Jadi teknologi itu nanti berguna bukan cuma di masa pandemi ini. Setelah pandemi nanti ya mudah-mudahan pandemi cepat selesai, pandemi sudah berlalu ya nanti teknologi seperti Zoom meeting itu tetap digunakan untuk inovasi pembelajaran gitu lah. Jadi yang namanya teknologi itu siswa juga harus lebih mengenal gitu ya. Jadi istilahnya tidak kaku kalau misalkan dihadapkan dengan pertukaran pelajar dengan siswa-siswa yang dari negara lain yang tentunya teknologinya lebih maju. Jadi kita emang harus belajar seperti itu. Iya, betul, lagi tantangan abad 21 ya Pak. Iya. 21 ini harus siswa dan guru tentunya harus paham dan teknologi ini. Kalau kita nggak mulai dari sekarang juga kapan lagi ya Pak ya. Kita akan terus ketinggalan dengan negara yang lain. Mungkin walaupun ada beberapa kendala di daerah-daerah seperti PJJ seperti ini belajar jarak jauh kan ada yang mungkin sinyal internet tidak ada atau ada yang tidak punya gawai. Tapi kalau kita tidak mulai, ya mau kapan lagi seperti itu kan? Iya benar. Jadi perubahan itu ya dimulai dari hal yang paling kecil gitu ya. Dan dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kita harus istilahnya mengupgrade diri agar tidak capek tadi gitu. Iya. Terima kasih Pak Zambroni, itu tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Zambroni, salah satu guru di sini, guru kelas 4 di SD Negeri Danawari 3 terkait dengan ya dada Pak. Barangkali mau menyerah Pak. Iya. Kamera di sebelah kamarnya. Oke, tadi tentang inovasi pembelajaran, kemudian bagaimana Pak Zambroni mengajar dan juga yang lainnya, dan kita akan undang satu lagi guru supaya ada gimana sih strateginya terhadap pembelajaran seperti ini. Iya, terima kasih. Ya, kita sudah bersama Pak Galih ya. Tadi di awal kita bersama Pak Zambroni yang bicarakan tentang strategi dan juga inovasi pembelajaran. Kali ini bersama Pak Galih ini, Pak Galih Wicaksono merupakan guru kelas 2 di SD Negeri Danawari 3. Nah, kita akan berbicara ngobrol santai saja tentang bagaimana tantangan pendidikan dan juga hal yang lainnya mengenai pembelajaran tentunya di masa yang pandemi COVID-19 seperti ini. Oke, langsung saja Pak Galih punya apa namanya cerita mungkin selama masa pandemi ini ya kita pembelajaran jarak jauh dengan siswa ini, apakah ada kesulitan-kesulitan tersendiri menurut Pak Galih atau yang dialami Pak Galih dalam mempelajari ke kelas 2? Ya, akan mencoba menjawab tentang kesulitan ya. Iya. Bicara tentang kesulitan selama pembelajaran daring, khususnya bagi kelas rendah sendiri. Yang pertama itu jaringan internet yang lemot. Terus yang kedua kuota internet terbatas, terutama bagi orang tua murid yang secara ekonomi tidak memadai. Terus yang ketiga KBM tidak efektif karena pengurangan jam mengajar. Itu 3 kesulitan yang saya alami selama pembelajaran daring ini ya. Kalau di kelas 2 sendiri ya memang kalau kelas rendah ya, kalau misalnya kelas tinggi itu mungkin ada beberapa anak yang sudah mempunyai gawai atau perangkat sendiri. Kalau di kelas rendah masih untuk orang tua ya
pembelajaran yang menggunakan dengan teknologi seperti handphone saja mungkin hanya beberapa yang mempunyai ya Pak ya. Mungkin ada juga untuk komunikasi memberikan tugas mungkin melalui WhatsApp, karena tadi Bapak Sabroni menyampaikan bahwa rata-rata di sini memang kita komunikasi dengan siswanya pakai WhatsApp ya, seperti yang paling populer memang dan mudah digunakan. Sudah juga kuasa internetnya, dan ini mungkin hampir semua dialami oleh guru-guru yang ada di Indonesia bahwa ya tantangannya memang seperti ini. Apalagi Pak yang menjadi kendala Bapak dalam memberikan pembelajaran kepada siswa di Indonesia seperti ini? Kendalanya mungkin karena siswa belum, apalagi kelas rendah, siswa belum bisa secara optimal Iya betul. mempergunakan internet atau IT sendiri, itu kurang optimal. Terus terlepas dari semua itu ya kita semua harus bisa belajar untuk bisa menggunakan atau mempergunakan handphone atau internet secara optimal dengan langkah-langkah yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru selama pandemi ini. Waktu itu juga kita pernah mendapatkan kajian Iya betul. terkait dengan penggunaan Zoom dan sebagainya. Nah, itu apa namanya bisa jadi acuan juga untuk diri kita ya, Iya. sebagai guru tentunya harus terus belajar untuk mempergunakannya step by step. Artinya dari mulai yang hal kecil tadi yang kita sampaikan dari Mas Ibu. Ya pemirsa semuanya, terkait itu juga mungkin punya apa ya harapan juga sama kayak Pak Zamroni tadi, atau pesan dan pesannya bagaimana pembelajaran di masa pandemi seperti ini yang kita hadapi ini, dan mudah-mudahan sih semuanya cepat selesai di akhir tahun ini ya Pak ya, dan tahun depan atau di semester 2 ini pembelajaran kembali normal dan kita bisa memberikan pembelajaran terbaik pada siswa kita dan juga terkait pesan atau pesannya atau harapannya buat pembelajaran di era seperti ini. Kesan dan pesan untuk pembelajaran ini sehubungan dengan pandemi yang melanda semua negara, Iya betul. khususnya di negara kita yaitu negara Indonesia. Maka dalam rangka memutus penyebaran virus COVID-19 ini, pemerintah harus jeli, terutama untuk dunia pendidikan, harus bisa bekerja secara optimal dan mampu memfasilitasi semua kebutuhan yang diperlukan oleh kepada guru dan juga siswa. Karena terlepas dari itu semua, pendidikan harus bisa berjalan sesuai yang telah dibuat oleh pemerintah, yaitu melalui Mendikbud. Kita tahu COVID-19 ini sangat berbahaya bagi semuanya, entah itu anak-anak, orang dewasa ataupun orang tua. Maka dari itu kita harus sama-sama bisa menjaga kesehatan, terus menjaga kebersihan, tetap pakai masker ya, dan juga rajin mencuci tangan. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya. Baik, terima kasih Pak Gali dan juga tentunya pemirsa semuanya juga sudah menjadi podcast berkelas ya, berkreasi kelas tanpa batas. Oh, cut.